Shalom, selamat saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengulangi kembali mereview pelajaran sekolah Sabat yang lalu. Dan sebelumnya saya undang kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu atas kebaikan-Mu pada Sabat ini. Engkau kumpulkan kami kembali untuk mempelajari firman Tuhan yang kami sudah pelajari sepanjang 1 minggu yang baru saja berlalu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kehendak Tuhan yang jadi baik kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang 1 minggu yang baru saja berlalu adalah lanjutan dari kitab Yesaya. Sekarang judulnya adalah Raja Damai. Apa yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara, di dalam pelajaran kita ini diberikan satu ilustrasi pada waktu Dr. Robert Oppenheimer, seorang pengawas bom atom yang pertama di hadapan anggota Komite Kongres AS. Pada waktu dia ditanya, apakah ada alat pertahanan yang dapat melawan senjata itu? Ia menjawab, pasti ada. Itu adalah sementara semua orang terdiam menunggu, sambil menatap para pendengar yang terdiam ini, Dr. Oppenheimer berkata dengan lembut, damai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diperkirakan sejak permulaan sejarah, dunia ini hanya mengalami masa damai 8% dari waktu yang ada. Tahun 1895, Alfred Nobel, penemu dinamit yang menyediakan dana khusus menjadi hadiah bagi orang yang dapat memberikan kontribusi istimewa terhadap perdamaian. Kondisi yang tidak berpengharapan, yang paling besar terjadi pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, adalah berubahnya hati manusia dari Tuhan, berpaling kepada kuasa lain yang disebut adalah okultisme. Akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah 3 sabat berturut-turut mempelajari tentang Raja Ahaz yang meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Sementara jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, sudah diberitahu kepadanya, sesungguhnya ada Allah yang dapat bertindak, tetapi dia tidak percaya dengan itu. Bahkan dia mendekatkan diri ke dalam api. Dia datang kepada Raja Asyur. Teklat-Pileser 3. Untuk memberikan dukungan kepadanya. 2 tahun berikutnya, apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya terjadi. Bahwa sesungguhnya rencana Allah segera akan digenapi. Raja Ahaz bukan menjadi tenang dan nyaman, tetapi dia terperangkap, saudaraku. Dan disinilah menjadi akibat dari orang-orang
yang tidak peduli kepada Allah, yang berpaling kepada manusia. Apa tadi dikatakan? Mereka hanya di dalam kesesakan, di dalam kegelapan dan kesuraman yang mengimpit. Saudara-saudara, akan tiba waktunya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya bangsa itu akan melihat terang yang besar. Saudaraku, kalau kita boleh mengamati dengan baik kitab Yesaya ini adalah pelajaran penting juga bagi kita saat sekarang. Bahwa Allah tidak pernah lepas tangan dalam pemeliharaannya kepada umatnya. Sekalipun mereka berada di dalam penolakan terhadap firman Tuhan, Tuhan tetap mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan, bahkan panggilan untuk berbalik kepadanya. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa itu akan bertambah dan bersukacita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mematahkan tongkat si penindas yang ditulis dalam ayat yang keempat. Musuh-musuh itu sesungguhnya akan dikalahkan dalam pertolongan Tuhan. Siapakah yang digunakan oleh Allah untuk membebaskan umatnya, dan kapan itu digenapi? Saudaraku, Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Itulah yang tadi sudah diawali dengan ayat hafalan kita, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, yaitu seorang penasehat ajaib, Raja kekal, Allah yang perkasa. Ia adalah Yesus. Kapan digenapi datangnya Yesus ke atas dunia ini? Di Galilea, Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Dia mengusir setan yang banyak itu yang menguasai orang yang ada di Gerasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang istimewa dari anak itu? Apa yang istimewa dari anak Allah itu? Dari Yesus. Sehingga dikatakan seorang anak bagi kita. Dia memiliki kuasa yang besar. Bukan hanya itu, ayat yang ke-6 dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa anak itu membawa damai sejahtera, tidak berkesudahan. Kemudian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak itu? Dia menaklukkan para penindas, membebaskan orang-orang yang muram, yang menderita, dan yang tidak mempercayai dia itu kepada keselamatan. Inilah yang dilakukan oleh anak itu, yang minggu lalu kita belajar bahwa akan datang yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang berikut, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita itu sabar, sangat sabar. Bila mana kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9, disinilah kunci kenapa Yesus belum datang sampai hari ini. Kenapa, saudara? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau secara kasat mata manusia kita bisa melihat sendiri apa yang sedang terjadi di dunia kita. Kejahatan, pemberontakan, ketidakpedulian, melecehkan firman Tuhan, kebenaran yang pernah diterima. Namun kita melihat sepertinya aman-aman saja. Saudara-saudara, Allah Maha
kasih. Dia menunggu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebutkan di dalam hak kebebasan manusia. Meskipun Allah berulang kali membujuk kita dengan kasih dan karakternya, Dia mengizinkan kita menghadapi buah keputusan kita yang salah. Contohnya rasa sakit, penderitaan, ketakutan, kekacauan, dan lain-lain. Tuhan izinkan. Saudara-saudaraku, kenapa? Tuhan mau melalui penderitaan itu, melalui kekacauan, melalui ketakutan, melalui rasa sakit yang kita alami. Allah mau kita bertobat selagi masih ada kesempatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapakah anak itu? Dia adalah akar dan cabang yang menjadi satu. Yesaya pasal yang ke-11. Bila mana kita membuka Alkitab kita, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya Raja Damai yang akan datang itu, yaitu keluar dari tunggul Isai. Bukan hanya itu, saudara. Dia disebut dari tunggul Isai, anak Allah, keturunan Daud. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus memberikan kesaksian. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lalu dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-31 dan ayat 38, anak Daud, anak Allah. Jadi Yesus adalah nenek moyang Daud, pada saat yang sama dia adalah keturunan Daud. Dalam pasal 11 ini, kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua dihadirkan dalam satu gambaran. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya aktor, pemeran utama mengenai keselamatan itu adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Dia yang menghibur. Yesaya 12 ayat 1-6. Adalah mazmur pendek pujian pada Allah atas rahmat-Nya dan penghiburan yang berkuasa. Apa dikatakan dalam Yesaya 9 ayat yang kedua? Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, mazmurku, dan Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya di zaman pandemi seperti sekarang, dengan banyaknya kesulitan yang kita hadapi, disinilah kita harus bersyukur karena Tuhan masih menjadi gembala yang baik bagi saudara dan saya, menjadi pemelihara. Yesus dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Yesus menjadi penghibur bagi kita, bagi mereka yang menderita dan yang hampir binasa. Ketika Yesus di atas dunia ini, saudara, pada waktu dia diutus, hati Bapa manusia itu penuh rasa kasih sayang dan iba akan anaknya. Ia memandangi wajah anaknya yang kecil itu, serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihinya itu dari kuasa setan, saudara. Menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan yang akan dijalaninya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menghadapi pertentangan yang lebih pahit lagi, serta bahaya yang lebih ngeri, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Dan inilah kasih itu, saudaraku. Heranlah kamu, hai segenap langit, tercenganglah kamu, hai bumi. Kerinduan segala zaman 1 halaman 40. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu diutus Yesus ke atas dunia ini, sorga pun turut
melihat, ya, mengikuti perjalanan anak Allah itu. Kengerian yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi demi untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus menyetujui seluruh persyaratan yang diperlukan untuk keselamatan saudara dan saya. Kalaupun harus menderita, mati di kayu salib, tidak ada malaikat, tidak ada manusia yang layak untuk pekerjaan besar yang akan dilakukan itu. Saudaraku, anak manusia itu sendirilah yang harus ditinggikan, karena hanya sifat alami yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang dapat melakukan proses penebusan. Raja damai yang mulia, Yesus, dialah yang patut kita muliakan saat ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam sidang musyawarah sorga, kesalahan manusia diukur, murka atas dosa itu diperhitungkan, tetapi Yesus tetap menyatakan keputusannya. Dia mau memikul tanggung jawab itu untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pengharapan dapat diberikan kepada ras yang sudah jatuh, kepada saudara dan saya, kepada dunia ini. Saudara-saudaraku, harapan saya setelah kita belajar sekolah Sabat sepanjang 1 minggu yang baru berlalu ini, Raja damai yang mulia, harusnya kita bersyukur, harusnya kita lebih taat, harusnya kita lebih berserah. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, pada waktu dosa itu diukur, tidak ada satupun yang mampu untuk melakukan, membebaskan manusia bumi yang berdosa ini. Malaikat, manusia, siapa saja kecuali melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, kita berhutang kepada Yesus, dan untuk membayar hutang kita, menyambut kebaikannya, menyambut kasih Bapa yang luar biasa itu, mari kita setia kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan saya. Semoga pelajaran ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Atas kasih yang luar biasa, Engkau mengirimkan Yesus ke atas dunia ini, mati bagi kami, berjuang, bergumul demi kehidupan kami. Kesempatan yang Tuhan izinkan, Engkau belum puas dan belum juga menutup pintu kasih bagi kami manusia yang berdosa ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah kesempatan yang baik di mana Tuhan menginginkan pertobatan, berbalik dari segala kejahatan, itu menjadi bagian kami semua. Berkati umat-Mu, berkati kami menjalani hari-hari ke depan ini, karena kami rindu bertemu dengan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.